Barisan aritmetika. Sebelum masuk ke barisan aritmetika, kita harus mengetahui dulu apa itu yang dimaksud dengan barisan bilangan. Barisan bilangan adalah bilangan-bilangan diurutkan dengan aturan tertentu, maka akan diperoleh suatu barisan bilangan. Tiap-tiap bilangan yang terdapat pada barisan bilangan itu disebut suku dari barisan tersebut. Kemudian kita masuk ke barisan aritmetika. Coba diperhatikan barisan berikut ini. Barisan bilangan yang 6, 9, 12, 15, 18 ini memiliki aturan atau pola tertentu di dalam pembentukannya, di mana suku-suku pada barisan bilangan tersebut, kecuali suku pertamanya, dapat diperoleh dari suku sebelumnya, yaitu dengan cara sebagai berikut. Kita bisa tahu bahwa 6 ke 9 itu jaraknya berapa, kemudian 9 ke 12 itu jaraknya berapa, 12 ke 15, 15 ke 18. 6 ke 9 itu jaraknya ditambah dengan 3. 9 ke 12 itu juga ditambah dengan 3. 12 ke 15 ditambah juga dengan 3. Dan 15 ke 18 itu juga ditambah dengan 3. Jadi pada barisan jika dia semuanya kita tambah dengan 3, dan kuncinya kalau barisan aritmatika itu di tandanya atau penambahan sukunya gitu. Jika dia ditambah dengan suku yang sama, jika dia ditambah dengan angka yang sama untuk suku berikutnya, itu berarti dia merupakan barisan aritmetika. Dan pada barisan aritmetika juga dikenal dengan yang namanya suku. Suku itu tiap bilangan pada sebuah barisan seperti ini. 6 ini berarti dia suku pertama. Jadi dilambangkan dengan U1. Kemudian 9 ini adalah suku kedua atau U2. 12 ini adalah suku ketiga atau U3. Begitupun yang lainnya. Dan di dalam barisan aritmetika itu juga mengenal yaitu yang namanya beda. Beda itu diperoleh dari UN dikurang dengan UN kurang 1. Contohnya seperti ini, misalnya U2 dikurang dengan U1. Atau untuk lebih jelasnya, U2 dikurang dengan UN, sini 2 kan? Nah, tulis di sini 2 dikurang dengan 1. Berarti U2 dikurang U1. Berapa U2-nya? U2-nya 9. U1-nya berapa? U1-nya 6. Berarti bedanya adalah 3 bedanya. Itu yang dinamakan dengan barisan aritmetika. Jadi kuncinya adalah barisan aritmetika adalah barisan bilangan yang mempunyai beda yang selalu sama seperti ini. Jadi kuncinya itu kalau dia sukunya ditambah dengan suatu angka dan penambahannya itu selalu sama, misalnya 3 ditambah 3 semuanya, atau 4 ditambah 4 semuanya. Jadi itu barisan aritmetika. Dan juga barisan aritmetika itu misal dia dikurang tuh sama juga, misalnya kurang 2 semuanya di sini, kurang 4 semuanya, seperti itu. Itu untuk barisan aritmetika. Mari kita lihat contoh soalnya. Bisa antum lihat di buku cetaknya halaman 21. Diketahui barisan bilangan 7, 13, 19 dan juga 25. Tentukan yang pertama A-nya, aturan pembentukannya atau kita singkat dengan AP. Aturan pembentukannya ialah, kita coba lihat 7 ke 3 itu jaraknya berapa? Jaraknya tambah
6, 13 ke 19 ditambah 6, 19 ke 25 ditambah 6, berarti aturan pembentukannya ditambah dengan 6 untuk suku berikutnya. Kemudian pertanyaannya lagi untuk yang B, jenis barisannya. Itu kata Ustazah tadi, kita kalau barisan aritmetika kuncinya ialah dia itu ditambah atau dikurang suku berikutnya. Seperti ini kan ditambah. Kemudian penambahnya itu dengan angka yang sama, selalu sama. Ini sama, kemudian dia ditambah gitu. Ini berarti sudah jelas ini merupakan barisan aritmetika. Barisan aritmetika. Kemudian pertanyaan untuk yang C, dua suku berikutnya. Karena ini ditambah dengan 6, berarti ini juga ditambah 6. Berarti berapa? 31. Kemudian 31 juga ditambah 6 berapa? 37. Berarti barisan dua suku berikutnya ialah 31 dan 37. Baik, bisa dimengerti, mudah ya. Oke, kalau sudah paham kita lanjut ke suku KN pada barisan aritmetika. Bisa antum buka buku cetaknya halaman 25. Pada barisan aritmetika, jika aturan pembentukan barisan ditambah B, maka rumus suku ke N akan memuat B dikali N, yaitu sekarang kita lihat dulu rumus-rumus umum yang terdapat di dalam suku ke N pada barisan aritmetika. Pada barisan aritmetika, jika aturan pembentukan barisan atau aturan pembentukan barisannya ditambah B, maka rumus suku ke N akan memuat B kali N, yaitu yang pertama yaitu UN sama dengan B kali N ditambah U1 dikurang B. B-nya di sini adalah bedanya. Kemudian yang kedua rumusnya, rumus umum suku ke N pada barisan aritmetika dengan suku pertama U1 dan bedanya B adalah UN sama dengan U1 ditambah N kurang 1 dikali B. Kalau Ustazah biasanya jarang tulis kalau dia sudah berkurung itu jarang tulis tanda kali. Nah, di sini kita tulis saja kali B. Oke, kita lihat contoh soalnya untuk kedua rumus umum berikut ini. Contoh soalnya bisa antum buka buku cetaknya halaman 27. Masuk ke contoh soal yang pertama. Tentukan rumus suku ke N pada barisan bilangan berikut. Dinyatakan dalam N. Jadi itu soalnya 5, 8, 11, 14, dan 17. Kita lihat barisan bilangannya, 5 ke 8 jaraknya berapa? Ditambah 3, 8 ke 11 ditambah 3, 11 ke 14 ditambah juga 3.
14 ke 17 juga ditambah dengan 3. Jadi aturan pembentukan barisan yaitu ditambah 3. Maka suku Kn memuat 3n. Suku Kn-nya memuat 3n. Tadi pertanyaannya ialah tentukan rumus suku Kn. Jadi kita pakai yang pertama ini. Yang pertama yaitu UN sama dengan B dikali N ditambah U1 dikurang B. Kita lihat. B itu bedanya berapa? Bedanya di sini 3 dikali N. Tetap N. Kenapa? Karena kita cari rumus suku Kn. Ditambah U1 suku pertamanya 5 dikurang bedanya yang ini tadi berapa? 3. Oke. Berarti UN sama dengan 3 kali N adalah 3N ditambah 5 dikurang 3 berapa? 2. Jadi UN-nya adalah 3N ditambah 2. Kalau di sini dia minus, misalnya dia dikurang 4, selanjutnya juga dikurang 4, kemudian juga dikurang 4, berarti di sini bedanya adalah min 4. Kalau dia dikurang 5, min 5. Kalau dia ditambah 2, plus 2. Oke, seperti itu. Bisa dipahami kan? Mudah ya? Kita lanjut ke bentuk contoh soal yang kedua, yaitu pada barisan bilangan 5, 12, 19, 26, 33. Tentukan suku ke-18. Jadi dia sudah memberikan kita suatu barisan bilangan dan pertanyaannya berapa suku ke-18 atau U18. Kita lihat suku pertamanya. Kita lihat dulu rumus umumnya. Rumus umumnya ialah yang ini. Kita pakai yang ini. UN sama dengan U1 ditambah N kurang 1 dikali B. Suku ke-18 berarti di sini U18. Apa aja yang dia butuhkan? Di sini dia butuh U1 atau suku pertama. Suku pertamanya yaitu yang 5. Ini merupakan U1-nya. Kemudian bedanya kita cari dulu berapa untuk bedanya. 5 ke 12 itu berapa? 12 ke 19 itu berapa? 19 ke 26, kemudian 26 ke 33. 5 ke 12 itu bedanya berapa? Beda dari 5 ke 12. Tuh, 7. 12 ke 19 berapa? 7. 19 ke 26 tuh 7 plus 7. Plus 7. 26 ke 33 plus 7. Oke, sudah dapat kita semuanya. Kita masuk ke contoh soalnya. Berarti di sini langsung saja U18 sama dengan U1 ditambah. Ini kan, ini rumusnya kita turunkan ke sini. UN kurang 1 nilai N-nya berapa tadi? 18. Berarti 18 dikurang 1 dikali beda. Berarti U1-nya berapa di sini? 5 ditambah 18 kurang 1 17 dikali bedanya berapa tuh? 7. Oke, 5 ditambah berapa? 17 dikali 7. 17 dikali 7 berapa? 7 kali 7 49, sisip 4. 7 kali 1 7 tambah 4 11.
11. Oke, berarti U18 sama dengan 5 ditambah 119 berapa? Ayo, berapa? 200, maaf. Berapa? 124. Itu untuk soal nomor 2. Bagaimana bisa dipahami? Oke, kita lanjut ya. Oke, bentuk contoh soal yang ketiga. Soal yang ketiga. Pada barisan aritmetika 2, 8, 14, 20 dan seterusnya. Suku keberapakah? Pertanyaannya ini. Suku keberapakah 146? Kalau biasanya kita mencari nilainya, kalau sekarang kita mencari dia itu hasilnya itu dia sudah dikasih tahu gitu, yaitu 146. Kita cari suku keberapa itu yang 146. Jadi kalau dulu itu kita cari UN, nilai dari hasil dari UN ini. Kalau sekarang kita mencari N-nya, seperti itu. Jadi UN sama dengan 146. Berapa N? Nah, itu maksud pertanyaannya. Kita lihat lagi untuk barisan bilangannya. 2 ke 8 itu jaraknya berapa? Ayo, berapa? Ditambah 6. 8 ke 14 berapa? Tambah 6. 14 ke 20 berapa? Tambah 6. Oke. Sudah tahu kita ini, kita masukkan rumusnya. UN sama dengan U1 ditambah N kurang 1 dikali B, rumus umumnya. UN, nilai UN itu sudah ada 146. Kita tulis di sini 146. U1 berapa suku pertamanya? 2 ditambah N, nilai N kan belum ada, kita tulis saja di sini N kurang 1 dikali B, bedanya 6. Oke, kita lakukan operasi pada bentuk ini. 146 diturunkan 2, ini 2 tetap turun, ditambah N kali 6 berapa? 6 N min 1 dikali 6 berarti dikurang 6. Oke, lanjut lagi. 146 sama dengan 2 dikurang 6. Dia bentuknya sama kan? Iya. Kalau dia bentuknya sama bisa kita operasikan. 2 dikurang 6 itu berapa? Min 4. Kita tulis plus 6-nya dulu. 6N karena dia plus, jadi plusnya jadi langsung aja 6N. 2 dikurang 6 berapa tadi? Min 4. Nah, kita sama-sama pindah ruaskan. 6N dikurang 4 pindah sini, kemudian 146-nya kita pindah ke sini. Oke, paham sampai sini? Kemudian agar 4-nya hilang, maka yang di sebelah sini kita kurangkan juga. Kita kurang dengan 4 agar 4 yang sebelah sini nih hilang. Kalau sini dikurang 4, yang sebelah sini juga harus dikurangkan dengan 4. Jadi ini dikurang bukan dikurang ya. Bukan dikurang. Kalau dikurang dia akan menjadi min 8, tapi ditambah karena di sini negatif, maka dia ditambah ya. Karena dia ini negatif, supaya min 4 ini hilang, kita tambah dengan plus 4. Jadi min 4 ditambah plus 4 itu 0. Jadi tinggal 6
N. Kemudian 146 ditambah 4 itu berapa? 150. Kemudian setelah dapat seperti ini, kita juga kita cari nilai N-nya, yaitu N sama dengan 150 bagi 6. Berarti N sama dengan 25. Dapat hasil. Berarti jadi 146 adalah suku ke-25 pada barisan aritmetika tersebut. Seperti itu. Baik, kita lanjut lagi ke contoh soal berikutnya. Kita masuk ke contoh soal yang keempat. Karena di sini dia banyak bentuk soalnya, jadi memang harus kita bahas semuanya. Karena bentuk soalnya itu berbeda-beda. Kemudian kita masuk ke contoh soal yang keempat. Pada barisan aritmetika diketahui suku ketiga sama dengan 4. Jadi dia sudah dikasih taunya kita suku ketiganya 4. Dan suku ke-8-nya itu adalah min 11. Untuk contoh soal ini bisa antum lihat di buku cetaknya halaman 28. Dan perlu Ustazah informasikan juga bahwa ada salah satu contoh soal yang ada di buku cetak itu salah pengoperasiannya. Dan yang benarnya ialah yang terdapat di dalam video ini. Pertanyaannya untuk nomor 4 itu ialah yang A bedanya atau B-nya. Kemudian yang B itu suku ke-20 atau U20-nya. Oke. Kita tulis rumus umumnya terlebih dahulu. Rumus umum dari barisan aritmetika itu ialah UN sama dengan U1 ditambah N kurang 1 dikali B. Ini dikurang 1 ya, nanti antum kira lagi tanda tambah. Dikurang 1 dikali B. Oke. Di dalam rumus umum ini dia memuat U1. Sedangkan di sini nggak ada U1-nya. Dan juga di sini karena nggak ada U1-nya, nggak ada U2-nya, kita nggak tahu bedanya berapa. Makanya kita cari dulu untuk bedanya atau untuk pertanyaan yang bagian A. Oke. A yaitu menentukan beda. Menentukan beda. Oke. Di sini kita daftarkan dulu anggotanya. U3 sama dengan 4 kan? Apa rumus U3 tadi? U1 ditambah. Kalau dia nggak ada angkanya, tulis saja variabelnya. U1 sama dengan U1 ditambah N dikurang 1. N di sini 3, berarti 3 dikurang 1 dikali dengan B sama dengan 4. U1 ditambah 3 dikurang 1 berapa? 2. 2 dikali B berarti 2B sama dengan 4. Dapat kita persamaan 1. Kita lanjut lagi. Untuk U8 lagi. U8 sama dengan di sini ada min 11. Jadi U8 itu berarti U1 dia tetap pakai rumus yang awal ini ya. U1 ditambah N dikurang 1 berarti 8 dikurang 1 dikali B sama dengan min 11. Oke. U1-nya nggak ada, tulis saja variabelnya. U1 ditambah 8 dikurang 1 dikali B. 8 kurang 1 itu 7, berarti dikali B, 7B sama dengan min 11. Dapat kita persamaan kedua.
Untuk menentukan bedanya, kita harus operasikan persamaan 1 dan juga persamaan 2. Caranya bagaimana? Caranya seperti ini. Apa yang ingin kita eliminasi? Karena kita butuh B, jadi kita eliminasi U-nya. Kita eliminasi untuk U-nya. Kita tulis eliminasi persamaan 1 dan 2. Ini konsep dari sistem persamaan linear dua variabel. Oke, tulis persamaan satunya. U1 ditambah 2B sama dengan 4. Persamaan 2 lagi. U1 ditambah 7B sama dengan min 11. Di sini kita ingin mengeliminasi U1, berarti karena U1 di sini plus dan di sini plus, berarti supaya dia hilang kita kurangkan. U1 dikurang U1 itu habis. 2B dikurang 7B berapa? Min 5B. 4 dikurang min 11 berapa? 15. Kemudian untuk B, berarti B sama dengan min 15 per 5. Min 5 ini kita pindahkan di atas sini ya. Karena apa? Karena bagian bawah itu tidak boleh negatif. Gitu. Jadi didapatkan nilai B-nya adalah min 3. Jadi beda barisan aritmetika, kita singkat jadi BA, tersebut adalah min 3. Oke, seperti itu bisa dipahami ya. Kemudian kita lanjut untuk pertanyaan yang B, yaitu suku ke-20. Seperti yang kita ketahui bahwa untuk mencari suku Kn pada barisan aritmetika, kita harus punya U1-nya atau kita harus punya suku awalnya. Nah, untuk mencari suku awalnya, kita sudah dapat beda. Jadi kita substitusikan nilai B min 3 ke persamaan, terserah kita mau pilih persamaan berapa. Di sini ada persamaan 1 dan ada juga persamaan 2. Kita pilih mau persamaan berapa, misalnya ke persamaan 1. Kita tulis persamaan satunya, bunyinya apa? U1 ditambah 2B sama dengan 4. Substitusikan nilai B-nya, berarti U1 ditambah 2 dikali nilai B berapa? Min 3 sama dengan 4. U1 ditambah 2 dikali min 3 itu min 6 sama dengan 4. U1 dikurang 6 sama dengan 4. U1 sama dengan 4 ditambah 6. U1 sama dengan 10. Sudah dapat kita nilai U1-nya, jadi bisa kita cari untuk U20. Lanjut di sini. U20 rumusnya apa? Rumusnya U1 ditambah N kurang 1 dikali dengan B dikali dengan beda. U1-nya 10 ditambah N. Berapa nilai N di sini? 20 dikurang 1 dikali nilai beda kita tadi berapa? Berapa bedanya? Ayo, min 3 kali min 3. 10 ditambah 20 dikurang 1, 19 dikali dengan min 3. Nah, 19 dikali dengan min 3 yaitu min 57. 10 dikurang 57 berapa? Min 47. Jadi didapat bahwa suku ke-20 dari barisan aritmetika tersebut adalah
min 4 tuh min 47. Bagaimana soleh-soleha, bisa dipahami ya? Bisa dipahami untuk penjelasan kali ini. Kita masuk ke bentuk contoh soal yang kelima. Oke, masih semangat ya. Ini insya Allah contoh soal yang terakhir bentuknya. Karena dia banyak sekali bentuk contoh soalnya, bervariasi. Jadi memang harus kita bahas satu persatu. Yang kelima ialah tentukan bilangan asli kelipatan 4 yang ke-38. Bisa antum lihat di buku cetaknya halaman 28. Bilangan asli keempat. Apa bilangan asli kelipatan 4? Apa aja? Kita mulai dari 4. 4, terus berapa lagi? 8, terus 12, terus 16 dan seterusnya. Yang ditanyanya adalah U38. Ini tergolong mudah ya, karena dia sudah ada barisan bilangannya. Sudah tahu kita bahwa ini U1-nya. Terus bedanya berapa tadi? Kita tambah berapa? Tambah 4 kan? Nah, tambah 4. Bedanya sudah dapat plus 4. Sudah ada semuanya, tinggal kita masukkan ke rumus saja lagi. U38 sama dengan U1 ditambah N kurang 1 kali B. Atau tulis B saja di sini. Dia kalau sudah tanda kurung nggak perlu tanda kali langsung B itu boleh ya. Mau bikin tanda kali juga boleh. Kalau ustazah biasanya langsung saja tulis B. U1-nya berapa di sini? 4 ditambah N yang ini 3 adalah 38 dikurang 1 dikali B, bedanya berapa? 4. Oke. 4 ditambah 38 dikurang 1 itu berapa? 37 dikali dengan 4. 4 ditambah 37 kali 4 104 adalah 148. Berarti U38 sama dengan 4 ditambah 148 yaitu 152. Jadi bilangan asli kelipatan 4 yang ke-38 adalah 152. Bagaimana solih-solihah, bisa dipahami untuk contoh soal kita kali ini? Bisa ya?